Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asari. Kali ini saya akan membahas perbedaan tentang rel injektor 2 ohm dan 3 ohm ya. Ini 3 ohm, ada tulisannya 3 ohm, 12V DC 3 ohm ya. Yang ini 2 ohm. Sebenarnya ada lagi yang seri 1 ohm, karena saya di sini tidak punya barangnya, jadi tidak bisa dimasukkan ke video ya. Ini perbedaannya itu seperti yang saya bahas kemarin waktu di unit saya itu. Kerjanya tergantung resistensinya ya. Kalau 3 ohm itu standar, kalau yang 2 ohm itu bisa lebih cepat, dan 1 ohm itu lebih cepat lagi. Terus yang 3 ohm ini apa jelek? Ini sebenarnya tidak jelek ya, tapi ini standar untuk biasa-biasa saja. Untuk unit yang standar tidak perlu membutuhkan akselerasi yang cepat, pakai 3 ohm ini juga tidak masalah ya. Malah ini bisa kategori lebih irit karena dia membutuhkan tegangan yang lebih rendah. Biasanya membutuhkan listrik yang lebih rendah. Jika yang 2 ohm ini jelas lebih tinggi daripada yang 3 ohm membutuhkan listriknya. Yang 1 ohm pun juga begitu, dia membutuhkan listrik lebih tinggi, makanya bisa berimbas pada keborosan bahan bakarnya. Nah, kita cara untuk mengecek ini 2 ohm atau 3 ohm itu, kita harus memakai multitester seperti ini ya. Nanti kita cek resistensinya. Nah, ini sekedar saran ya. Ini kok mereknya LPG, yang ini Valtech. Nanti kalau yang LPG ini gimana cara settingnya? Kan nggak ada mereknya, sedangkan di software itu biasanya ada merek-mereknya. Nah, kalau yang ketemu seperti ini biasanya modelnya sama dengan Valtech tipe 30. Jadi kalian pilih saja yang tipe 30 Valtech ya. Seandainya 3 ohm ya pilih 3 ohm, jika 2 ohm pilih 2 ohm. Ini contohnya. Tuh kelihatan kan? Valtech tipe 30. Tapi pilih yang biasa saja. 3 ohm ini. Kelihatan tidak? Itu biasanya kalau produk-produk Cina kadang ada yang tulisannya LPG saja ataupun CNG saja, tidak ada mereknya. Tapi settingnya itu nanti disamakan dengan tipe Valtech tipe 30. Nah, ini kita coba mengukur resistensi. Ini contoh yang 3 ohm sama 2 ohm ya. Nah, ini multitesternya. Ini kelihatan tidak? Ini dikasihkan ke terkecil ohmnya ya. Setelah itu kita coba gabungkan plus dan minusnya. Ini ada isinya enggak resistensinya? Nah, itu kan ada. Berarti nanti hasilnya itu nanti dikurangi dengan angka yang tertera di multitester. Ini contoh kita yang 3 ohm ya. Ini agak kesulitan ya, karena memang posisinya agak sulit. Ini kita tes ini ya. Di dalam sini ini enggak kelihatan, ada besi 2. Nah, nanti kita ini yang merah sini sembarangan sepertinya sama saja ya. Yang penting ini ada 2
kita sampai yang satu ke sini, yang satu ke sini. Nanti di multitester kita akan ada tulisannya. Kita coba. Itu ada tulisannya kan, 4,5 dikurangi tadi isi yang jika merah dan hitam digabung itu tadi 1,4an lah. Nah berarti ini kan harusnya 3 ohm. Ini karena multitesternya multitester murahan, jadi ya agak selisih dikit-dikit biasa. Ini yang lubang kedua kita tes lagi. Nah, sama kan, ini harusnya ada 4 coil ini resistensinya harus sama semua ya. Kalau jika ada selisih sedikit-sedikit itu lumrah ya, 0, itu lumrah. Tapi kalau sampai banyak nanti akan menjadi masalah di bacaan bukaan coil ini. Jika kalian kok di apa itu bukaan ini enggak kelihatan. Nah bukaan ini injeksi gas ini ada spasi terlalu tinggi, itu juga ada kemungkinan penyebabnya resistensinya sudah di antara satu coil ini ada bermasalah. Nah kita coba yang 2 ohm. Kalau tadi yang 3 ohm tulisannya seperti itu ya, itu totalnya kan tetap sama 3 ohm. Nah ini yang 2 ohm kita coba. Tuh kan 3,4 dikurangi 1,4 ya, jadi 2 ohm. Ini yang lubang satunya lagi hampir sama kan. Ini karena saya nekannya kurang, jadi ya hasilnya bisa beda. Tuh sama kan, sekitarnya plus minus segitu ya. Jadi memang kalau 2 ohm dicek sama multitester itu harus 2 ohm ya. Kalau yang 3 ohm 3 ohm, kalau yang 1 ohm ya 1 ohm. Tapi karena ini biasanya itu ada komanya, karena ini multitesternya yang agak kurang bagus atau gimana, saya kurang tahu juga. Kalau yang 1 ohm itu biasanya faktualnya itu 1,2an. Nah bedanya itu kalau 2 ohm dan 3 ohm itu apa ya. Nah ini ada waktu injeksi itu. Nah kalau yang 2 ohm itu dia mampu bekerja lebih mepet. Seandainya ini tulisannya bensin 2,2 waktu injeksinya, yang 2 ohm kalau yang orital itu ya, itu biasanya mampu ya kita bulatin aja 2,5 biasanya ya. Kalau 2 ohm itu bisa bekerja yang waktu injeksinya itu bisa sampai 3,7, jadi lebih dekat. Spasinya itu 1,2 detik antara bensin dan gasnya. Kalau yang 3 ohm itu ya harus lebih mundur lagi. Kalau yang 2 ohm 3,7 berarti yang 3 ohm bisa 4,0 ataupun lebih. Karena Cina ya biasanya nggak berani mepet-mepet, kerjanya kemungkinan tidak bisa secepat dengan ori Eropa ya. Nah kalian kalau memasang seperti ini rel injektor ini, pastikan semua selang itu panjangnya sama ya. Jangan sampai salah satu selang itu seandainya ini dipakai 3 silinder pun ya harus sama 3 silinder. Jangan sampai salah satu kok ketekuk. Apalagi kadang kalau orang itu masang yang posisi pinggir ini, kalau 4 silinder agak panjang karena ini tengah lurus biasanya pendek, itu jangan sampai seperti itu. Kita harus motong selangnya 4 ini semua sama.
Kalau yang tengah kok dekat nanti ya biarkan dia agak memanjang sedikit saja, yang penting bisa mengarah ke injektor satu persatunya dan tidak boleh tertekuk. Nanti kalau ini terlalu mepet, ketekuk juga itu nanti bisa menyebabkan waktu injeksi gasnya itu nanti berubah, tidak sama antara lain-lain dengan yang lainnya. Nah, kita ini ada contoh manifold ya. Nah, ini ada manifold. Ini kalau masang kayak gini, itu jangan sampai nepel ini itu masangnya posisinya jangan berdiri kayak gini ya. Ini rekomendasi mengarah ke ruang bakar. Jadi ini miring gini. Usahakan dekat dengan ruang bakar ya. Kalau terlalu jauh nanti kurang bagus. Ini jadi posisinya biasanya miring. Yang intinya itu menghadap ke ruang bakar. Kok tidak begini saja biar yang mudah berdiri gini? Begini pun sebenarnya juga bisa saja, tapi nanti hambatan ke ruang bakar jadi lebih tinggi, kemungkinan nanti waktu injeksi gasnya bisa menjadi lebih lambat ya. Jangan lupa ya. Ini contoh, seandainya dipasang di sini pun nggak masalah ya. Yang penting menghadap ke ruang bakar, tapi tidak direkomendasikan karena ini jaraknya terlalu panjang, apalagi nanti belum ditambah selang pun itu ada ranknya ya, panjangnya itu 10 cm sampai dengan 18 cm. Kalau terlalu panjang nanti panjang sampai 20 itu nanti hambatan waktu injeksinya nanti bisa semakin tinggi. Walaupun waktu injeksi itu bisa di setting lewat software itu sangat, tapi kurang bagus. Dan rel injektor seperti ini sangat direkomendasikan untuk tekanan gas ini tidak boleh melebihi 1,2 bar. Sangat dianjurkan kalau memakai LPG. Kalau memakai CNG itu bolehlah sampai 1,5 bar karena jenis gasnya memang beda. Kalau LPG itu sangat disarankan untuk tidak boleh melebihi 1,2 bar. Seandainya terpaksa 1,3 bar itu juga sebenarnya efeknya itu nanti mempercepat kerusakan rel injektor ini karena dia bekerja lebih keras karena tekanannya terlalu tinggi. Walaupun sebenarnya juga ini rel injektor bisa mampu menahan 3 bar, tapi untuk tekanan kerja yang stabil itu kalau untuk LPG hanya maksimal 1,2 bar. Soal setting itu tadi yang waktu injeksi dan gas itu memang sebenarnya bisa disetting di software, tapi alangkah baiknya itu setting awal itu harus setting manualnya ya. Nah, sekian dari saya ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan silakan bertanya saja. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa ya dipikir bareng-bareng. Nanti kalau ada waktu insya Allah kita akan membahas ini ya, timing advance processor. Ini timing advance processor yang seri ini itu bisa variable timing, tidak seperti yang timing advance processor yang seri bawah-bawah. Itu kan hanya bisa setting satu posisi saja, memasukkan derajatnya 6, 9 atau 19. Kalau yang seri ini bisa variable timing. Jadi nanti saat RPM dan beban berapa itu nanti
bisa beda-beda. Nah, ini bentuknya modulnya seperti ini ya. Ini kabelnya ya. Ini nyatanya nanti juga lewat laptop bakalannya ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.